Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan pemrograman CNC bubut setelah kita pelajari siklus G90, G71, G70, G75, dan G92. Saat ini kita akan memberikan contoh gabungan dari siklus-siklus yang kita pelajari, yaitu G71, G70, G75, dan G92. Pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan soal yang sudah kita tampilkan untuk yang sisi sebelah kanan. Ya, di sana sudah lumayan kompleks. Ya, di sana ada alurnya, ada tirusnya, ada ulirnya. Itu. Nah, untuk pengerjaan ini nanti kita menggunakan 4 alat potong ya. Yang pertama T0101 pahat rata kanan untuk roughing, T0202 untuk finishing, T0303 pahat alur, dan T0404 pahat ulirnya. Untuk programnya seperti ini nanti akan kita masukkan ke Nanjing Swansoft ya. Misalkan kita kasih blok ya, jadinya nanti seperti ini. Ya, nanti langsung kita akan bahas saja di Nanjing Swansoft. Oke, kita masuk ke Nanjing Swansoft. Kita akan ulang dari awal ya untuk penjelasannya, walaupun ini tadi sudah saya coba dan berhasil ya. Pertama kita tentukan dulu untuk stoknya, ya, benda kerjanya. Berdasarkan dari benda kerja yang ada di sini, berarti diameter benda kerjanya 48 ya, bisa kita bulatkan jadi 50 ya, seolah kita menggunakan as dengan diameter 50. Kemudian panjang benda kerja 120 gitu ya. Ya, saya ganti benda kerjanya top size ya, di sini saya kasih 50 aja. Kemudian benda kerjanya saya tentukan di sini 150 ya, saya oke. Berganti dia. Posisinya tidak berubah, panjangnya nggak berubah kalau di Nanjing Swansoft. Kemudian untuk setting tool sama seperti tutorial pada video sebelumnya. Jadi kita panggil dulu ya. Toolnya di sini sudah saya pasang. Ada tool 1, 2, 3, 4 ya. Masangnya pakai ini. Tool nomor 1 saya pasang pahat roughing ya. Ini diameternya agak untuk sudutnya besar nih ya. Pahat untuk roughing. Kemudian yang kedua saya pasang di taret nomor 2, di sana digunakan untuk finishing. Kemudian untuk yang dipasang di taret nomor 3, di sana adalah pahat nomor 7 ini ya. Pahat grooving ya, pahat alur. Kemudian pada taret nomor 4 saya pasang nih threading ya, ulir ya. Jadi komplit di sana ada pahat luar roughing, finishing, kemudian nomor 7 ini alur, dan berikutnya adalah untuk ulir. Ini kita akan coba peragakan beberapa setting tool. Yang pertama untuk tool nomor 1 ya. Di sini yang aktif nomor 4, sehingga kita panggil dulu menggunakan MDI. Kemudian program MDI saya panggil T0101 input. Saya cycle start. Ya, dia panggil tool nomor 1. Untuk pendekatannya saya menggunakan machine operation, rapid position. Saya sentuhkan ya. Oke. Di ujung pojok benda kerja. Nah, di sini kita masukkan untuk offsetnya di menu offset ya. Kemudian masuk ke geometri. Karena tool nomor 1 kita arahkan kursor di nomor 1. Untuk X-nya kita masukkan dengan cara MX ya, measure X, diameternya tadi berapa? 50 titik input. Oke, sudah masuk. Berikutnya adalah untuk Z-nya, kita anggap bidang permukaan benda kerja ini adalah Z0, maka kita ketik M Z0 titik input. Oke. Nah, untuk berikutnya misalkan di sini saya akan kita zero dulu ya, kita home machine dulu untuk menjauhkan. Berikutnya kita akan setting pahat nomor 2 untuk yang finishing. Sebenarnya sudah saya setting semua, cuman ini untuk penjelasan, misalkan multi tool untuk settingnya ya. MDI program
MDI, kita panggil dulu tool nomor 2, T0202. Input, ya, kemudian cycle start. Oke, dia sudah ganti tool nomor 2. Berikutnya kita machine operation, kemudian rapid position, saya sentuhkan di ujung. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke menu offset, ya. Di sini masuk ke geometri, ya. Arahkan untuk menempatkan ke tool nomor 2, ya, di sini. Sama seperti langkah sebelumnya, untuk X-nya kita ketik M, X50 titik input, dan Z-nya M, Z0 titik input. Oke, ya, nilainya nggak berubah, sama seperti sebelumnya. Demikian pula untuk yang alur dan ulir, langkahnya sama. Saya lewati, ya. Saya home, kemudian kita masuk ke program. Ya, kita masuk ke program, ya. Programnya sudah saya masukkan, ya. Misalkan ini saya manggil nomor 15. 15. Nah, manggilnya menggunakan ini. Tik. Nah, ini program 15 yang sebelumnya sudah kita pakai untuk menayangkan simulasi ulir, ya. Tapi sekarang kita manggil yang nomor 16. 16, ya, pakai ini tik. Nah, ini dia yang akan kita jelaskan untuk programnya. Langsung aja kita eksekusi, ya, dari auto. Kita aktifkan single blocknya, kita baca tiap blok. Kita cycle start, ya. Ini yang pertama baca nomor programnya, berikutnya ini yang aktif G21, yaitu satuannya pemrograman dalam milimeter dalam milimeter. G97 konstan spindle, G98 satuan feeding dalam milimeter per menit, aktif gitu, ya. Berikutnya kita mesin zero, tek. Ini biasanya standar di industri. Jadi pada saat mau pergantian tool dia selalu diposisikan di home, sehingga di sana adalah posisi paling aman, paling jauh dari benda kerja. Dan juga mungkin misalkan pada saat ada clamping di sana. Oke, berikutnya kita panggil toolnya. Ya, aktif tool yang pertama nih. Kemudian juga berputar searah jarum jam M3, kemudian putarannya adalah 600, di sini aktif 600, ya. Di sini misalkan mau dikasih keterangan, silahkan dikasih tulisan tapi dikasih kurung tutup, ya. Berikutnya adalah pendekatan, saya cycle start. Dia mendekat ke X50Z2, ya, X50Z2. Berikutnya masuk ke siklus G71, ya. Ya, U 0,5 adalah penyayatannya, infeednya 0,5, retract-nya 0,5 R, 0,5 juga ini. Nah, ini masuk ke proses penyayatan. Di sana siklus berjalan dari P11, ya. Di sini saya kasih nomor 11 nih, ya. Ini nomor 11 nih sampai Q12, ya. Di sini nanti ada N12, itu batas konturnya. Ya, kita tunggu sampai siklus selesai. Jadi yang di bawah siklus G71 ini merupakan gerakan kontur ini saja, ya. Untuk penyayatannya dia sudah otomatis dari parameter G71 dia menyayat tiap infeed yang sudah ditentukan pada U 0,5 tadi. Oke, dikit lagi. Nah, dia nanti akan sampai ke N12 ini. Iya, ya. Tapi dia masih disisakan ini. Disisakan, ya, pada G71 yang bawahnya U 0,2, W 0,2. Sehingga nanti penampakannya seperti ini. Nah, sebenarnya nanti kita akan temukan masalah di tirus, ya, tapi nanti kita masuk ke materi kompensasi radius alat potong yang bisa jadi kita sampaikan di lain kesempatan, ya. Langsung kita masuk ke siklus G70 untuk finishingnya. Saya cycle start lagi, tek. Nah, dia mesin zero, ya, untuk kemudian berganti dengan tool yang baru, ya. Ini tool nomor 2 aktif, tek. Oke.
putaran spindle semakin kencang nih ya, 800. Nah, dia mendekatkan ke benda kerja, kemudian dia nih, proses finishing dia. Nah, sehingga untuk yang tadi masih ada tanda hijaunya sudah kesayat habis. Berikutnya penjauhan lagi untuk berganti ke tool 3 pahat alur. Ya, pahat alur putarannya akan semakin pelan ya. Ya. Ini pendekatannya ya. G0 X34 Z-nya negatif 33 karena lebar pahat alurnya adalah 3 mili. Kemudian masuk ke G75 R1 ya. Berarti dia naiknya setiap penyayatan adalah 1 mili. Nah, ini berikutnya. Ya, ini dia G75 X21Z33, ini posisi di sini nih ya. Kemudian P1 nyayatnya dia 1 mili 1 mili ya. Q-nya 0 karena apa? Karena di sini tidak ada pergeseran alat potong. Oke. Oke, selesai. Kemudian dijauhkan ke X50 ya, ke penjauhan 0 mesin. Ganti ke tool 4. Oke ya, ini toolnya jadi tool 4, S-nya jadi 200 untuk kulir. Kemudian kita selesai lagi. Nah, di sini adalah siklus G92 ya. X24 Z negatif 31,5, F-nya 2. F ini menunjukkan kisarnya. Ya, ini bisa kita lihat di sini. Nah, ini masuk ke diameter 23,8, dia turun 0,2 0,2. Ya, 23,6, 4, 2, 23 dan seterusnya ya, sampai ke X22. Ya, kemudian selesai siklus G92, kemudian dijauhkan menggunakan G28 U0 W0 ya. Berikutnya adalah M5 putaran spindle berhenti dan M30 program selesai. Oke, demikian silahkan dipelajari lebih lanjut untuk kemudian bisa mengerjakan gabungan dari siklus-siklus yang sudah dipelajari. Good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.